pada kesempatan kita mari kita buka, mari kita hadiahkan suratul Fatihah pada mu'alif hadzal kitab. Mudah-mudahan kita semua mendapat luberan berkah, mendapat barokah dari beliau. Biridhoillah wa syafaati Rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa khususan wa syai'in ma'ala ma'al billah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Fawzan Al-Tusi Wafarallahu lahu wa lana al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini atau kesempatan pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi atau melanjutkan bab yang sudah kita bahas sebelumnya, yakni tentang apa? Tentang menjaga lisan, tentang menjaga anggota-anggota tubuh kita dari maksiat. Fasal kemarin kita sudah membahas tentang banyak bahwasannya bahaya atau anggota badan kita yang harus kita jaga dari maksiat. Di antaranya adalah mata. Bagaimana kita harus menjaga mata ini agar tidak melihat sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian telinga, kita tidak mendengarkan hal-hal yang dilarang, termasuk kita mendengarkan ghibah juga, itu adalah termasuk salah satu pantangan atau hal yang harus kita hindari. Kemudian di sana ada juga lisan, kita harus mampu untuk menjaga lisan. Di fasal kemarin itu sudah kita bahas bahwasanya kaitannya dengan lisan ada 8 hal yang harus kita hindari atau yang harus kita jauhi. Di antaranya kemarin sudah kita bahas, yakni tentang berdusta. Semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita harus menghindari yang namanya dusta. Kemudian ada juga mengingkari janji. Artinya ketika berjanji maka harus kita upayakan, harus kita maksimalkan agar kita mampu untuk menepati janji. Kemudian juga dilarang mencela, mengolok-olok, banyak bercanda, melaknat seseorang atau melaknat makanan, mendoakan orang yang buruk. Itu juga termasuk pantangan dari lisan kita. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan, yakni wa amal batnu, dan adapun perut, yakni anggota yang selanjutnya. Karena yang 3 sudah kita bahas. Yang pertama ada mata, kemudian ada telinga, kemudian ada lisan. Maka berikutnya anggota badan yang harus kita jaga adalah perut. Fahfathu min tanawulil haram, maka jagalah perut itu min tanawulil harami, dari isi atau dari mengisi atau dari mengkonsumsi perkara yang haram. Artinya perut ini menjadi perhatian Imam Ghazali dalam kitabnya ini, yakni tentang menjaga maksiat. Artinya anggota-anggota yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan agar tidak bermaksiat. Di antaranya adalah perut. Nah, ini merupakan hal yang penting, hal yang urgent. Sehingga ini menjadi perhatian khusus bagi Imam Ghazali. Maka di yang pertama ini kita tidak boleh mengisi perut, mengkonsumsi perut kita ini dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang jelas perkara-perkara yang halal itu apa, yang haram itu apa, dan di antara keduanya itu ada perkara-perkara yang subhat, artinya tidak jelas halal dan haramnya. Maka ini yang pertama, kita harus menjaga jangan sampai perut kita ini terisi dengan sesuatu atau dengan perkara yang didapat dari hal yang haram atau dari barang yang haram.
Wasubhati dan perkara yang subhat tadi sudah saya gambarkan bahwa di antara halal dan haram itu ada perkara subhat, tidak jelas halal haramnya. Wahris ala talabil halal, maka upayakan sekuat tenaga untuk apa? Untuk mencari hal yang halal. Artinya kita harus apa? Berupaya ya untuk selalu mencari sesuatu, untuk selalu mencari makanan-makanan yang halal. Fa idza wajadtahu, maka ketika kamu telah mendapatkannya, artinya setelah kita mencari hal yang halal, artinya kita sudah mendapatkan misalnya makanan yang halal ya. Fahris, maka usahakanlah ala ang taqtasira minhu. Artinya kita usahakan ini untuk apa? Untuk menghemat atau untuk memperpendek. Ala ma dunas sab'i, artinya tidak kemudian ya semena-mena karena memang ini sudah perkara halal, maka kita harus apa? Harus kita kenyangi, bukan. Di sini adalah dunal sab'i, artinya tanpa harus kenyang. Artinya apa? Meskipun kita telah mendapatkan rezeki yang halal, barang yang halal, lantas bukan berarti kita langsung boros menghamburkan. Bukan berarti lantas kita apa? Royal foya-foya. Tidak. Beliau Imam Ghazali mengingatkan kepada kita, jikalau kamu telah mendapatkan hal yang halal itu, maka apa? Hematlah atau apa? Jangan digunakan dengan cara semena-mena atau dengan cara sebanyak-banyaknya karena memang sudah halal, maka saya bebas untuk melaksanakan. Tidak demikian. Meskipun yang halal itu juga harus kita perhatikan, jangan sampai berlebihan. Ini beliau yang dinyatakan dalam kitabnya ini dunas sab'i. Jadi kita tidak boleh sampai kenyang. Apalagi jika sampai kenyang betul itu dirasa sudah sampai sakit, bahkan untuk bernafas itu susah. Nah, ini malah sudah parah itu levelnya. Artinya kalau memang sesuai dengan anjuran, sesuai dengan perintah Nabi, maka kita makan itu ya jangan sampai makan sebelum kita sebelum kita ini benar-benar merasa lapar. Artinya kalau kita dalam kondisi lapar, apapun itu pasti nikmat, pasti lezat. Dan berhentilah sebelum kita kenyang. Nah, ini sudah jelas. Kalau kita sebagian mungkin ini enak kok, lanjut terus los sampai selesai. Nah, ini jelas kita sudah mengingkari apa yang telah disampaikan oleh Nabi. Kalau memang kita ingin meniru, ingin mencontoh, maka sudah jelas itu perintahnya. Dan untuk makan ini biasanya Nabi itu memakai tiga jari. Kalau kita bisa 4, bisa 5, atau bahkan kanan kiri. Nah, comot kanan, comot kiri. Kalau Nabi tiga jari itu sunnahnya, kita makan menggunakan tiga jari. Ya, agar memang tidak terlalu banyak cara untuk mengambilnya. Jangan-jangan kita malah 5 jari ya, kemudian bahkan sampai semua genggaman ini penuh dengan nasi. Tidak demikian. Artinya apa? Artinya ada etikanya, ada aturan mainnya. Ini berkaitan dengan apa? Dengan masalah perut. Jadi kita tidak boleh terlalu banyak kenyang, tidak terlalu boleh sampai kita benar-benar perut ini penuh dan sesak. Tidak demikian. Kenapa demikian? Fa inna sab'a, karena memang sesungguhnya kenyang itu yuqasil qalba, akan mengeraskan hati. Ketika perut kita ini penuh dengan makan makanan ya, maka yang pertama ini sudah barang tentu hati kita itu akan keras. Maka tak heran atau kita tidak usah heran jikalau ada seseorang yang misalkan seumpamanya kita itu memberikan nasihat, memberikan untayan-untayan, memberikan masukan, memberikan saran dan seterusnya, itu tidak mau menerima, menolak atau bahkan mengingkari secara terang-terangan. Artinya hatinya itu sudah beku, sudah keras. Maka seperti ini bisa dicari sebabnya atau bisa dicari masalahnya. Kenapa bisa jadi? Maka ini adalah termasuk orang-orang yang selalu mengenyangkan perutnya, yang setiap waktu perutnya itu selalu terisi. Nah, ini akan mengeraskan hati. Itu yang pertama. Kenapa kita harus menjaga perut? Kemudian wayuf sidudihna, dan ini akan merusak akal pikiran, akan merusak kecerdasan. Kenapa demikian? Kalau kita kenyang ya, perut kita terisi dengan makan makanan ya yang banyak, dan kemudian ini hanya ada 2 kemungkinan biasanya ini. Satu, kalau dia terjaga, ini biasanya itu akan ngelamun karena memang perutnya nyaman.
Untuk ngapa-ngapain pasti itu malas. Itu pun kalau terjaga. Adapun jikalau dia tidak terjaga, pasti dia tidur. Karena bawaan orang yang sudah kenyang perutnya, maka itu bawaannya ngantuk terus. Kalau dibuat untuk ibadah itu susah, ngantuk terus bawaannya. Seperti halnya itu, nah waktu kita puasa itu, waktu maghrib berbuka, nah itu bawaannya itu hawanya ya itu ngantuk terus. Tapi kalau kita gunakan untuk yang lainnya, untuk nongkrong di mana kayak di pinggir jalan, ngerumpi atau apa, itu mata kita apa? Cerah, ngantuknya hilang. Namun jika digunakan untuk ibadah, itu seakan-akan beratnya minta ampun. Nah, ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya dengan kelakuan yang terus-menerus seperti ini, ya, jikalau dia terjaga maka dia akan malas, akan ngelamun dan seterusnya. Maka jikalau dia tidak terjaga maka dia akan tertidur. Nah, hal yang seperti ini apa? Karena memang tidak banyak mutolaah, sehingga apa? Dapat apa? Menghilangkan atau dapat merusak akal pikiran. Yang awalnya cerdas ini bisa tereduksi, bisa tergerogoti karena memang terlalu kenyang perutnya. Berikutnya juga bisa wayubtilu al-hifdho. Ini juga dapat menghilangkan hafalan. Hafalan itu banyak akan hilang jikalau perut itu terlalu sesak, penuh sesak dengan makanan atau terlalu kenyang. Karena tadi itu bawaannya orang yang kenyang itu pasti akan ngantuk akhirnya tertidur. Sehingga waktu untuk mutolaah, sehingga waktu untuk darsnya ya, untuk lalaran itu tidak ada. Karena memang sudah terbawa ngantuk dan akhirnya tertidur. Waktunya hanya digunakan untuk apa? Makan kemudian tidur, bangun makan kemudian tidur. Kalau seperti itu maka hidupnya untuk apa itu? Untuk makan. Ya. Bukan makan untuk hidup, tapi hidup untuk makan. Kalau yang benar ya kan, sesungguhnya kita ini makan ya untuk hidup, bukan dibalik. Hidupnya penuh hanya digunakan untuk makan. Itu keliru. Berikutnya, kenapa kemudian kita tidak boleh perut kita kenyang? Karena memang wayuskilu a'dha'a anil ibadah. Nah, ini seperti yang saya singgung di awal tadi, bahwasanya perut yang kenyang itu akan memberatkan anggota badan kita untuk beribadah. Misalkan kalau waktu saya paling enak itu waktu puasa. Waktu buka adzan Allahu Akbar adzan maghrib, kolak 1 gelas besar. Kemudian selesai salat maghrib, selesai sembahyang, maka langsung nasi 2 piring. Belum nanti gorengan-gorengannya, belum nanti ada es campur dan seterusnya. Nah, maka semua ngumpul jadi satu, sehingga apa? Ketika perut kita ini penuh dengan makanan, maka untuk beribadah itu akan berasa berat. Karena memang setan sudah apa? Ini sudah tipu daya. Apa yang kita lakukan ini adalah merupakan apa? Hal yang dapat mendorong tentaranya setan. Ini termasuk ini juga, karena memang bahasan perut ini harus kita perhatikan. Nah, itu salah satu contoh yang sangat mudah. Artinya dengan setiap harinya seperti apa, maka itulah perumpamaannya. Contohnya, kalau memang kita terlalu banyak makan, maka anggota tubuh kita itu akan terasa berat jikalau digunakan untuk beribadah, wala ilmi, dan untuk mencari ilmu. Semuanya akan terasa malas karena memang perut kita dipenuhi dengan makanan. Wa yuqawwiya syahwat, dan akan menguatkan syahwat kita. Keinginan kita itu akan kuat. Artinya hasrat kita untuk melakukan apapun itu, maka itu akan gencar. Semuanya sudah gelap jikalau perut ini kenyang. Artinya keinginan apapun itu seakan-akan harus kita turuti. Nah, kalau sudah seperti ini maka bahaya, harus kita kekang nafsu atau keinginan atau hasrat kita. Dan ini nafsu ini akan kuat, syahwat ini akan kuat jikalau apa? Perut kita itu penuh dengan makanan. Nah, ini sudah barang tentu pelajaran bagi kita semua, bagi saya pribadi dan bagi Anda semua di rumah. Untuk apa? Untuk selalu waspada, untuk selalu apa? Memperhatikan apa yang harus kita makan dan apa yang bahasanya tentang perut ini. Artinya apa? Jangan sampai perut kita ini terlalu penuh sesak dengan makan makanan. Kemudian juga kenyang itu yang suruh junudah syaiton, maka juga akan membantu tentara-tentaranya syaitan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Wasab'u minal halal mabda'u kulli syarr.
Dan kenyang itu ya, kenyang dari barang-barang atau makanan yang halal itu merupakan permulaan segala sesuatu keburukan. Nah, ini bayangkan beliau mengungkapkan seperti ini. Fakaifa minal haram, dan lantas bagaimana jikalau perut kita ini penuh sesak dengan sesuatu yang haram. Yang halal saja kita makan setiap hari, rezeki kita halal semuanya itu. Ya, dipastikan bahwasanya misalkan rezeki kita halal 100% itu. Kemudian perut kita itu kenyang, itu saja merupakan awal dari segala keburukan atau kemungkaran. Lantas bagaimana jikalau perut kita ini kenyang dari perkara atau barang-barang yang haram? Naudzubillah, maka sudah barang tentu ini bisa dipastikan semuanya, segala aktivitasnya akan selalu bertolak dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya selalu menjauh dari Allah, dari ibadah dan seterusnya. Artinya segala kebaikan itu akan dijauhi. Karena memang Karena memang yang dimakan setiap harinya, kebiasaan setiap harinya itu berawal dari hal-hal yang buruk atau negatif. Ini beliau menyampaikan atau memberikan gambaran demikian itu. Kalau dari yang halal saja, ini merupakan perut yang kenyang ini merupakan awal dari keburukan, awal dari segala keburukan. Lantas bagaimana jikalau itu kita penuhi perut kita ini dari perkara yang haram? Maka naudzubillah. Karena memang penting juga sih ini menjadi perhatian atau menjadi tambah peringatan bagi kita. Maka sebenarnya dapat kita wanti-wanti, kita menjaga diri ya, kaitannya dengan makanan yang masuk ke dalam perut kita ini, atau bahkan nanti akan tumbuh menjadi daging ya, akan menjadi tulang belulang. Maka ini harus kita perhatikan, segala sesuatu yang tumbuh dari perkara yang haram ya, maka tidak ada tempat baginya yang layak kecuali di neraka. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Artinya tidak ada tempat yang layak kecuali jika ditempatkan di neraka. Artinya apapun itu, rezeki apapun itu, sebaiknya sebisa mungkin ya, seharusnya harus kita upayakan, harus kita maksimalkan ya, harus dari perkara-perkara yang halal. Karena memang falsafah orang Jawa itu artinya kalau kita ya gelem obah, insya Allah kita akan gelem mamah. Artinya iso mamah. Artinya jikalau kita mau berusaha, maka insya Allah kita akan bisa mencari rezeki untuk kita makan. Artinya semaksimal mungkin kita berusaha untuk menghidupi keluarga kita dari sesuatu, dari rezeki yang halal. Mudah-mudahan dijauhkan dari rezeki yang haram. Berikutnya wa thalabul halal, adapun kita mencari yang halal, perkara sesuatu makanan yang sifatnya adalah halal, fardhatun, maka itu hukumnya wajib bagi siapapun itu, ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Nah, ini sudah diterangkan seperti yang saya singgung di awal tadi, bahwasanya ya untuk mencari makanan sesuatu yang halal itu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jadi kalau kita mengingkari ini, maka juga termasuk kita menjalankan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Wal ibadatu wal ilmu ma'a aklil haram kal bina'i alas sarjin. Dan ini ada perumpamaan ya. Ada seseorang yang beribadah, kemudian orang itu berilmu, namun ma'aklil haram, akan tetapi dia itu memakan makanan yang haram. Ini diumpamakan seperti kalbinai alal sarjin, seperti halnya bangunan di atas kotoran-kotoran. Ya, bisa kotoran hewan atau bisa kotoran manusia atau apapun itu. Artinya ini sebuah perumpamaan, gambaran bahwasanya meskipun orang itu ahli ibadah, meskipun orang itu berilmu, jikalau dia makan perkara yang haram, maka diumpamakan seperti rumah, seperti bangunan di atas kotoran. Apapun itu, sebagus apapun itu, semewah apapun rumah bangunan itu, maka jikalau dibangun di atas kotoran, maka sudah barang tentu orang itu akan enggan, orang itu akan jijik untuk untuk mendekat. Ini gambaran, ini deskripsi bagi seseorang yang meskipun dia ahli ibadah, meskipun dia orang yang ahli ilmu, jikalau dia makan perkara yang haram, maka perumpamanya diibaratkan seperti bina, bangunan yang dibangun di atas perkara atau di atas kotoran. Fa idza qana'ta fis sanati biqamisin khasanin
Faida qanata fis sanati biqamisin khoshinin. Dan ini ya, beliau Imam Ghazali memberikan peringatan juga, memberikan nasihatnya kepada kita semua. Maka apabila kamu itu berterima atau menerima qanaah fis sanati di dalam 1 tahun itu biqamisin khoshinin, dengan komis itu apa, gamis, baju lah katakan, khoshinin dan yang kasar. Artinya dalam 1 tahun itu ya kita mencukupkan baju 1 baju dalam setahun ya. Ini apalagi di sini diterangkan biqamisin khoshinin, dengan baju atau pakaian yang kasar, ya pakaian yang jelek. Artinya 1 tahun ini jikalau memang kita bisa qanaah, maka 1 baju ini 1 tahun ini cukuplah satu baju. Bisa dibayangkan tidak kira-kira di zaman seperti ini kita setahun itu dianjurkan untuk membeli baju hanya satu setel lah katakan. Nah ini kalau beliau ini mengibaratkan atau memberikan nasihatnya, ini sudah cukup bagi kita untuk memberi atau memiliki satu pakaian. Wa fil lailati wa fil yaumi wal lailati birraghifaini, dan di dalam sehari semalam itu cukuplah 2 potong roti minal khoshkari, dari gandum yang jelek. Nah ini juga ketika kita membahas tentang makanan tadi, tentang pakaian. Kalau pakaian ini setahun ini cukup 1 baju atau 1 setel katakanlah nih, maka kalau makanan ini adalah sehari semalam itu adalah cukup 2 potong roti. Ini sekiranya, dan 2 potong roti ini dikatakan minal khoshkari, dari gandum yang jelek, bukan dari gandum yang bagus. Artinya qanaahnya luar biasa, wirainya luar biasa, hematnya sangat luar biasa. Ya karena memang kita tidak perlu bergelimang, tidak perlu berfoya-foya. Ini kalau memang ini bisa, maka apa? Berikutnya watarok tataladzza bil atyabil al-udmi, dan kamu atau kita semua bisa meninggalkan nikmatnya atau lezatnya lauk pauk. Ya kalau memang seperti itu tadi, dengan 2 potong roti, kemudian dari potong roti tersebut dari gandum yang jelek, kemudian kita bisa meninggalkan ya dari nikmatnya, dari lezatnya lauk pauk. Cukuplah kalau memang itu untuk makan, maka tidak perlu mewah. Maka ini semuanya apa? Lam yaghwika minal halali wa ma yakfika. Artinya jikalau kita semuanya itu dapat kita lakukan, dapat kita qanaah menerima, maka semuanya itu adalah telah cukup bagi kita untuk mencari perkara-perkara yang halal. Jikalau memang kita ingin hidup sederhana. Maka ini contoh dari Imam Ghazali. Beliau menyampaikan, beliau memberikan nasihatnya kepada kita apa? Untuk seperti ini kehidupan kita, baik dari cara berpakaian ataupun cara kita untuk apa? Makan setiap harinya. Kemudian berikutnya wal halalu katsirun, dan hal-hal yang halal, perkara makanan yang halal itu sangatlah banyak. Jangan sampai dewasa ini kita ini menjadi orang-orang yang apa? Dikatakan termasuk orang-orang yang apa? Menjadi atau di jalan kekufuran, atau bahkan naudzubillah kemurtatan. Jangan sampai kita memiliki anggapan wong kita cari yang halal aja ini setengah mati susahnya. Ya. Kembali. Wong kita cari yang haram saja ini kita sudah susah payahnya minta ampun, apalagi kita mencari yang halal. Nah ini ungkapan ini berbahaya ini, ya sangat berbahaya, karena memang halal ya, itu selamanya ila yaumil qiyamah itu pasti ada. Maka tergantung kita itu tadi, seperti yang saya sampaikan di awal. Jikalau memang kita gelem obah, maka kita akan mamah ya. Artinya jikalau kita mau berusaha, maka insya Allah kita apa? Kita akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang segala dari bentuk fisiknya ini sudah komplit dari atas sampai kaki, masa kita kalah dengan apa? Seekor burung. Coba kita lihat seekor burung itu. Pagi itu temboloknya dia masih kecil, kempes, tidak ada apa-apanya. Namun sore hari itu sudah penuh, dan itu tidak ada yang pakai karung, tidak ada itu kalau apa Yai Anwar Zaid dalam ceramahnya, dan tidak ada itu. Coba lihat kambing, sapi dan burung semuanya itu ketika mencari makanan itu tidak ada yang cari pakai kresek katakanlah ditenteng kanan kiri, tidak ada, secukupnya. Hari itu selesai, maka nanti besok kemudian hari kita akan mencari lagi. Kalau kita manusia mampu meniru perilaku satu ini, yakni tentang rizki, ya kaitannya dengan rizki, maka kita termasuk orang-orang yang qanaah. Kalau manusia, ya kita tahu sendiri,
Ya, tergantung apa tingkat derajat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini seakan-akan takut dengan janji-janji Allah bahwasanya akan diberi rezeki. Kemanapun kita biasanya selalu membawa bekal, dan itu bekalnya biasanya lebih banyak atau bahkan lebih banyak daripada dirinya sendiri. Kalau seperti itu diumpamakan, maka kita ini kalah dengan seekor burung tadi. Diibaratkan dengan sapi, kambing dan seterusnya, kita jauh, kita kalah tentang bahasan rizki, karena memang segala sesuatu yang hidup di muka bumi ini sudah barang tentu dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau di sini menyampaikan wal halalu katsir, bahwasanya perkara-perkara makanan benda yang halal itu telah banyak sekali. Maka walaisa alaika ang tatayaqqona bawatinal umur, artinya ini dalam simpulannya bahwasanya ini ketika yang halal, perkara-perkara yang halal itu banyak, maka tidak wajib bagi kita ini terlalu mengulik-ngulik, terlalu banyak menelisik hal-hal yang masih masih diragukan atau masih ibaratnya yang memang ini kebenarannya belum dipastikan. Bal alaika ang tahtariza mimma ta'lamu annahu haram. Akan tetapi wajib bagi kita semua untuk menjaga diri dari apa yang kita ketahui bahwasanya itu haram. Karena memang kalau sepengetahuan kita ya, bahwasanya tingkat pengetahuan, tingkat pengalaman seseorang itu sudah barang tentu akan mempengaruhi perilaku, akan mempengaruhi pola kehidupan di kehidupannya. Artinya semakin banyak referensi, semakin banyak pengetahuan yang didapat, maka halal haram ini akan mereka dapatkan, akan mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kewajiban kita tentu belajar. Kita mencari tahu bahwasanya yang halal itu apa, yang haram itu apa, yang haram itu mana, yang halal itu mana. Artinya kewajiban kita adalah menjaga diri ya, bahwasanya ini adalah haram, ini adalah halal. Au tazunnu annahu haramun dhannan, atau kita menyangka, mengira bahwasanya segala sesuatu atau sesuatu itu adalah haram dari prasangkanya. Dari apa? Hasala min alamati najizatin muqaddaratil bil mal. Atau ya dia itu mengira bahwasanya perkara itu haram itu dari tanda-tanda. Misalkan dia tidak ngapa-ngapain dalam kehidupan sehari-hari, ini tidak ngapa-ngapain, dia ngopi terus, nongkrong terus, tapi tiba-tiba hartanya banyak. Nah, ini kita menyangka bahwasanya ada tanda. Kalau memang dia bekerja sehari semalam atau bekerja sehari-hari kemudian dia kaya, itu ada alamat bahwasanya sudah barang tentu wong dia ini kerja keras ya, setiap saat dia kerja maka dia kaya, itu sudah wajar karena memang beliau adalah bekerja keras. Namun jika ada misal contoh dia nggak ngapa-ngapain namun kemudian harta berkelimang, nah ini dari mana? Nah ini ada prasangka, ada praduga yang ditandai dengan apa? Dengan tanda bahwasanya dia kaya tapi tidak ditengarai bahwasanya beliau ini bekerja. Dan ini apa? Ini merupakan praduga. Amal maklum, adapun perkara-perkara yang sudah maklum, yang sudah banyak kita ketahui, fadhahirun, maka itu sudah jelas. Artinya perkara-perkara yang halal yang sudah kita ketahui, maka itu adalah jelas hukumnya. Perkara-perkara yang haram hukumnya, maka itu semuanya sudah jelas. Maka barang tentu jikalau kita memang belum mengetahui, maka wajib bagi kita untuk apa? Mencari tahu, bertanya kepada seseorang yang lebih tahu. Kalau sifatnya kita di pedalaman kemudian kita tidak tahu hukum apa dan seterusnya, karena memang keterbatasan, tidak ada orang alim ulama di tempat itu, maka ya kita beristihad lah, maka kira-kira ini perkara yang baik atau buruk. Karena memang dalam kondisi darurat seperti ini memang ada pengecualian. Maka kalau memang masih ada orang atau tempat dijadikan tempat bertanya, mengambil fatwa bahwasanya apakah ini halal atau haram, maka kita wajib ya, wajib untuk apa? Untuk bertanya apakah ini boleh dikonsumsi atau tidak. Artinya harus ada usaha, jangan hanya kita berpangku tangan. Wa amal madlun bi alamatin, dan adapun perkara-perkara yang ini melalui prasangka bi alamatin dengan apa? Dengan tanda, atau bisa jadi rizki atau sesuatu ini bisa dibilang perkara yang subhat. Artinya halal haramnya ini masih belum jelas. Ini salah satu contohnya, fahuwa malus sultan, yakni apa itu? Harta benda dari raja, penguasa, dari pemimpin.
harta atau sesuatu yang seperti ini merupakan apa? Sesuatu yang dinyana melalui praduga yang dengan apa? Istilahnya ya kita bisa mengatakan bahwasanya ini adalah perkara yang subhat. Halal haramnya kita masih belum tahu. Salah satu contohnya adalah harta dari seorang penguasa atau seorang pemimpin, wa umalihi dan para pekerjanya. Wa malu malakasbalahu illa min niyahati, dan hartanya orang yang tidak bekerja illa min niyahati, kecuali dari meratapi orang mati. Nah, ini dulu ada apa namanya? Fenomena kebiasaan orang-orang jahiliyah itu, ketika ada orang yang meninggal, ini ada sewa jasa untuk menangis. Jadi seakan-akan mayit atau orang yang telah meninggal itu merupakan orang yang baik, merupakan orang yang ya intinya orang yang baik, sehingga apa? Ada tempat atau orang-orang yang disewa untuk apa? Yang pekerjaannya hanya untuk menangisi, meratapi mayit. Kan ini sangat konyol sekali ini jikalau sampai ditemukan hal yang demikian. Ya, agar apa? Tujuannya agar apa? Agar dikira bahwasanya ini adalah orang-orang yang baik. Ini sangat-sangat naif sekali jikalau memang terjadi di saat ini. Kalau dulu masa jahiliyah mungkin karena memang masih belum ada pencerahan, belum ada petunjuk, maka bisa saja terjadi. Namun ketika saat ini Islam sudah datang, kemudian alim ulama sudah banyak, jikalau masih terjadi hal yang demikian ini, maka sangat naif sekali. Harus kita hindari orang-orang yang demikian. Kemudian ada lagi salah satu contohnya perkara atau harta atau sesuatu lah yang istilahnya masih subhat, itu merupakan au bai'il khamri, atau dari harta orang-orang yang menjual khamr. Itu juga subhat, itu antara jelas halal dan haramnya masih dipertanyakan. Kemudian awil riba, dan orang-orang yang istilahnya melakukan apa? Transaksi riba. Awil mazamir, ataupun orang yang menjual mismar, mazamir, seruling, wa ghairi dzalika minal ayatil lahwi al muharramati, ataupun selain dari alat-alat itu yang sifatnya melalaikan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini beberapa harta atau beberapa hal yang sifatnya subhat bi alamatin. Ini madlun bi alamatin, ya, ini dengan penyana-penyana yang ada di sana, ada tanda, bisa dibilang harta-harta yang subhat, maka itu salah satu contoh-contohnya. Fa inna man alimta anna aksara malihi haramun, dan ini apabila kamu itulah mengetahui bahwasanya anna aksara malihi haramun, sebagian besar harta dia seseorang itu adalah dari yang haram. Entah itu pokoknya misalnya di sini adalah contoh yang haram, entah itu dari merampok, entah itu dari korupsi, entah itu dari apa, pokoknya sebagian besar, ya, kita sudah tahu bahwasanya harta orang tersebut adalah dari peroleh misalkan 80 atau 90% harta itu diperoleh dari yang haram. Qot'an secara pasti, artinya sudah tahu bahwasanya secara pasti, ya, bahwasanya hartanya sebagian. Fama ta'khuduhu min yadihi aw min aw in amkana ayyakuna halalan nadhiran fahuwa haram. Nah, ini yang sudah pasti kebanyakan itu adalah bahwasanya harta-harta mereka itu setelah melalui prasangka atau melalui kepastian bahwa semua hartanya itu rata-rata sebagian besar diperoleh dengan cara yang tidak benar, sehingga apapun itu maka ini bisa dikatakan apa, harus kita hindari dengan apa, agar apa, kita tidak mengkonsumsi. Nah, jikalau kita diberi bagaimana? Kita diberikan harta dari yang tidak jelas asal usulnya, ini apakah halal, apakah ini haram, maka di tengah-tengahnya adalah subhat. Maka banyak yang mengatakan kalau kondisi seperti ini maka bisa kita ambil, namun bukan lantas kemudian kita terima dan kita makan. Bisa kita gunakan untuk kepentingan umum, misalnya membenahi jembatan, misalnya memperbaiki jalan, misalnya kita buat untuk penerangan, artinya digunakan untuk fasilitas-fasilitas umum, sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Ba sering menyampaikan ghanimah, ya, harta rampasan atau ghanimah, harta rampasan katakanlah, itu jikalau kita tidak ambil maka bisa jadi, ya, harta-harta itu, ya, saat di bawah medan perang ini kalau tidak kita ambil malah dibawa mereka untuk melakukan maksiat. Nah, daripada itu, untuk mencegah sesuatu yang lebih buruk, maka bisa kita manfaatkan atau bisa kita manfaatkan, kita ambil hal-hal yang positif,
ya itu jikalau memang kondisinya demikian. Wa minal harami al-mahdi, wa minal haramil mahdi, maka dari perkara yang haram yang sifatnya murni yang jelas ini perkara yang haram. Ma yuk kalau apa yang telah dimakan minal auqaf min ghairi syartil waqfin, min ghairi syartil waqifi. Nah, ini bahwasanya dicontohkan, diberikan contoh salah satu contoh perkara yang haram secara terang-terangan atau haram secara murni itu jikalau kita memakan ya harta atau sesuatu yang telah diwakafkan itu yang tidak sesuai dengan apa syarat dari orang yang telah memberikan wakaf. Misalnya ada seseorang yang memiliki kontrakan barakan, katakan 10 pintu. Hasilnya ini digunakan hanya untuk kepentingan masjid atau musola misalkan. Nah, pokoknya selain ini saya tidak memberikan sebuah halalan. Misalnya wakifnya, orang yang memberikan wakafnya itu, saya wakafkan kontrakan saya, barakan saya ini 10 pintu ini yang semuanya digunakan hanya untuk kepentingan masjid atau musola. Nah, ternyata ya suatu ketika entah itu orang yang terlibat di sana masjid atau musola ataupun orang lain, misalkan orang lain, nah dia mengambil yang digunakan tanpa untuk kepentingan masjid, maka ini adalah sifatnya haram. Karena peruntukan wakaf ini adalah untuk apa? Untuk musola atau masjid. Selain itu maka tidak boleh. Apalagi kalau dikonsumsi untuk diri sendiri itu tadi. Meskipun seperti itu maka jelas ini adalah perkara yang haram karena memang peruntukan wakaf itu hanya untuk kepentingan atau untuk urusan masjid atau musola. Itu yang jelas haram. Atau faman lam yastaghil bittafaqquh fama ya'khuduhu minal madaris haramun. Dan ini ada juga contoh ini saya kalau ini bisa jadi saya memahami dua pemahaman ini satu kalimat ini. Misalkan saja ini contohnya faman lam yastaghil bittafaqquh fama ya'khuduhu minal madaris haramun. Ini artinya ya ada seseorang yang tidak disibukkan dengan apa? Dengan memperdalami ilmu agama. Fama ya'khuduhu minal madaris haramun. Misalkan dalam satu majelis ya, atau dalam satu madrasah itu adalah diperuntukkan wakafnya diperuntukkan untuk misalkan kita mempelajari ilmu hadis katakanlah. Bahwasanya segala sesuatu yang saya wakafkan, yang diwakafkan itu adalah untuk mempelajari dari ilmu hadis, dan ternyata di dalam madrasah sana kita gunakan untuk ilmu yang lainnya tanpa sepengetahuan dari orang yang memberikan wakaf. Maka seperti yang ini, contoh seperti ini juga termasuk apa? Perkara-perkara yang haram. Atau juga pemahaman saya yang kedua bahwasanya segala sesuatu yang ini diberikan wakaf madrasah misalkan ini. Ada seseorang yang memang sudah diberikan sebuah wewenang untuk mengelola madrasah. Ada ternyata satu orang atau dua orang yang itu di luar dari konteks ini semua, istilahnya ingin meminta. Entah itu apalah bahasan kita untuk meminta sedikit dari harta wakaf untuk pembangunan atau untuk pengurusan madrasah ini, sekolah-sekolah ini. Maka sudah barang tentu hal yang demikian ini juga haram karena peruntukannya tidak untuk yang lainnya. Kemudian ada juga wa manir takaba, dan orang yang melakukan maksiatan atau orang yang mengerjakan atau melakukan maksiat turaddu biha syahadatuhu, maka ditolak persaksiannya. Fama ya'khudhu bismi sufiyah min waqfin aw ghairihi fahuwa haramun. Dan ini juga dikatakan bahwasanya misalkan ada seseorang yang gemar atau orang yang istilahnya melakukan maksiat, dan ini ketika melakukan maksiat ini bisa dijadikan sebab bahwasanya persaksiannya itu ditolak. Bisa jadi telah melakukan dosa besar, zina, membunuh orang atau apa, sehingga kesaksiannya ya ketika ada sesuatu yang disaksikan oleh orang itu maka itu ditolak, tidak sah persaksiannya. Maka jikalau orang yang demikian itu mengambil segala sesuatu bismi sufiyah, dengan mengatasnamakan sufi lah katakan ini, min waqfin au ghairihi fahuwa haramun, maka dari yang min sufiyah bismi atas nama orang sufi, min ghairi min waqfin dari wakaf atau tidak, maka ini adalah haram. Artinya sudah barang tentu ini pembatasan bagi orang-orang yang telah melakukan dosa.
Agar apa? Agar tidak semena-mena dengan harta wakaf. Orang yang tidak berdosa saja ketika konteksnya, ya konteks yang awal-awal tadi itu kan tidak mengatakan apakah itu berdosa atau tidak. Yang jelas yang pertama kasusnya adalah apa? Ingin mengambil harta di luar untuk peruntukan si wakaf atau untuk peruntukan harta yang telah diwakafkan. Itu saja tidak boleh, tetap haram. Apalagi ini orang yang tidak ada sangkut pautnya, orang yang di luar segalanya. Kemudian tiba-tiba mengatasnamakan seorang sufi dan kemudian apa? Ingin meminta harta wakaf. Maka sudah barang tentu ini adalah perkara atau harta yang haram. Waqad zakarna madakhila subuhat wal haram, maka telah kita sampaikan, telah kita bahas apa-apa yang termasuk tempat munculnya subhat wal halal dan perkara-perkara yang halal, wal haram dan hal yang haram, fi kitabin mufradin, di kitab tersendiri min kutubi Ihya Ulumuddin. Bahwasanya beliau ini dalam pembahasan ini telah dibahas tersendiri kaitannya dengan hal-hal perkara yang subhat, halal dan haram di dalam kitab tersendiri, yakni di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fa'alaika bitolabihi, maka wajib bagimu, atasmu untuk apa? Untuk mencarinya, untuk mempelajarinya. Karena memang sesungguhnya fa inna ma'rifatal halal wa talabul faridah ala kulli muslimin. Karena memang sesungguhnya mengetahui yang halal, mengetahui yang haram, mengetahui yang subhat wa talabahu, dan kita mencari tahu, ya. Ternyata hukumnya apa? Faridatun, itu adalah sebuah kewajiban ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Artinya kita mencari tahu bahwasanya ini halal, ini haram, dan kita berusaha untuk mempelajarinya. Itu juga apa? Termasuk hal-hal yang diwajibkan bagi setiap muslim. Maka seperti yang saya sampaikan, apapun itu maka kita berusaha untuk terlalu belajar. Kalau kita keterbatasan, entah itu keterbatasan waktu, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan apapun itu, maka kita bisa bertanya secara langsung. Dengan siapa? Sudah barang tentu dengan orang yang lebih tahu tentang apa yang ditanyakan. Karena memang di sini hukumnya fardhu. Kas-sholawatil khamsi, sebagaimana hukumnya sholat lima waktu. Jadi dikatakan di sini bahwasanya untuk mengetahui hal yang halal, haram dan seterusnya, dan kita mencari tahu tentang itu adalah wajib sebagaimana kita melaksanakan sholat lima waktu. Ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan perkara halal haram yang berhubungan dengan perut kita. Wa amal farju, dan adapun apa? Farji kita, fahfad, kemaluan. Fahfadhu, maka jagalah angkul lima haramallahu ta'ala, dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Wa kun kama qala Allah ta'ala, maka jadilah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina li furujihim hafizuna illa ala azwajihim wa aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Artinya mereka semuanya yang itu menjaga, ya, menjaga kemaluannya, kecuali atas siapa? Atas suami, atas istri mereka atau budak yang telah mereka miliki. Artinya sebisa mungkin kemaluan kita, harga diri kita itu harus kita jaga. Ini termasuk hal yang diperhatikan oleh beliau Imam Ghazali, yakni tentang apa? Tentang sesuatu yang sangat vital, sesuatu yang sangat urgent. Yakni tentang apa? Tentang kemaluan. Wala tasilu ila hifdzil farji, maka tidak akan sampai kita mampu untuk menjaga kemaluan kita illa bihifdzil ain, kecuali kita yang pertama dengan apa? Dengan menjaga mata. Kita selamanya tidak akan pernah bisa menjaga kemaluan kita jikalau dari yang pertama kita tidak mampu untuk menjaga mata atau pandangan. Anin nadhari, dari melihat. Jikalau kita mampu untuk menundukkan pandangan, jikalau kita mampu untuk istilahnya menjaga pandangan kita, maka ini tahap pertama kita akan menjalan atau menuju kesuksesan untuk apa? Untuk menjaga kemaluan kita. Berikutnya wa hifdzil qalbi anil fikri, dan kita harus menjaga hati kita dari berpikir, apalagi berpikir yang negatif. Ini maka sudah barang tentu apa yang kita lihat, kemudian apa yang kita pikirkan di dalam hati, maka ini harus kita jaga jikalau kita ingin menjaga kemaluan kita. Kemudian berikutnya
Wa hifdzil batni anis syubhat, dan kita juga harus dianjurkan untuk untuk menjaga perut kita anis syubhat, dari perkara-perkara yang syubhat, yang tidak jelas asal usulnya. Wa anis sabai, dan dari dari perut yang kenyang. Ini juga akan juga akan mendorong, karena memang dari pandangan, kemudian dari pikiran, kemudian dari perut, dan perut yang kenyang itu semuanya fa inna hadhil muharrikat li syahawat, karena memang sesungguhnya semuanya itu ya, dari melihat, kemudian dari memikirkan, kemudian perut yang kenyang, itu semuanya adalah muharrikatun li syahawat. Ini semuanya mampu untuk menggerakkan syahwat kita, mampu untuk memunculkan, mampu untuk menyalakan atau membuat membara. Wa magharisiha, dan merupakan tempat munculnya syahwat. Itu semuanya tadi itu, mulai dari pandangan, kemudian dari pikiran, hati, dan seterusnya. Kemudian perut, itu semuanya adalah tempat munculnya syahwat. Ini semuanya merupakan hal-hal yang harus kita jaga, yang harus kita hindari, agar agar kita semua mampu untuk menjaga anggota-anggota badan kita. Wa amal yadani, dan adapun dua tangan kita, fahfathuma, maka jagalah kedua tangan kita itu anil tadriba, yakni dari dari memukul, bihima, dengan menggunakan kedua tangan kita, musliman. Dengan kedua tangan kita ini jangan sampai kita memukul kepada orang yang lain. Di sini misalnya contohnya adalah musliman, orang yang muslim. Apapun itu, entah itu muslim, entah itu non muslim, maka sebisa mungkin harus kita hindari tangan kita ini jangan sampai memukul orang lain. Itu yang pertama, harus kita jaga. Au tatana wala bihima malan haraman, atau mengambil harta dari perkara yang haram. Ini juga harus kita wanti-wanti, harus kita perhatikan, jangan sampai kedua tangan kita ini mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pelajaran kemarin, bahwasanya apa yang kita kerjakan maka kelak itu semuanya akan menjadi saksi. Ya, mulut akan dikunci rapat, ya, semuanya akan berbicara. Tangan dulu ketika masih hidup di dunia, maka kamu digunakan untuk apa oleh si fulan ini. Mata, telinga, hidung, dan seterusnya, apa yang telah digunakan, apa yang telah diperbuat, semuanya akan berbicara. Dan kita tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa membela. Artinya apapun itu, tangan kita ini harus kita jaga, jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang. Au tu'ziya bihima ahadan minal khalqi, dan atau kita ini menyakiti orang lain, ya, dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu makhluknya Allah, maka kita tidak boleh menyakiti dengan kedua tangan kita, baik itu manusia ataupun binatang ataupun tumbuhan. Artinya pokoknya semua makhluk Allah ini jangan sampai kita lukai dengan kedua tangan kita. Au takhunu, atau berkhianat bihima, dengan kedua tangan kita, fi amanatin au wadiatin, dengan amanah atau sebuah titipan, atau dengan cara kita diberikan amanah, jagalah kebun saya ini, kebun kurma ini jagalah, ya. Jangan sampai kamu mengambil, jangan sampai kamu meminta tanpa sepengetahuan saya. Ya, misalkan ketika panen kurma banyak, atau panen padi atau apalah itu, kemudian tangan kita ini jahil, tangan kita ini nakal, kemudian mengambil barang sesuatu yang tidak menjadi milik kita. Jangan sampai tangan kita demikian. Artinya amanah yang berikan ketika kita tidak boleh mengambil atau bisa meminta, maka kita tidak, jangan sampai kita melaksanakan itu. Jangan sampai kita mengambilnya, karena memang amanahnya ini kita hanya menjaga, tidak mengambil. Au taktuba bihima ma la yajuzu an-nutqu bihi. Ini juga disampaikan bahwasanya kita tidak boleh mencatat, ya, tidak boleh menulis dengan kedua tangan kita apa yang tidak boleh diucapkan dengan lisan. Artinya misalkan, ya, kamu harus bisa menjaga rahasia. Ya, misalkan kita dengan seseorang, kamu harus diam, jangan sampai sandi atau password dari gedung, misalkan ini tempat penyimpanan uang atau apalah, jangan sampai kemudian kamu kasih tahukan, jangan sampai kamu ucapkan, ya, dengan orang lain. Ternyata dia tidak mengucapkan namun menuliskan, sehingga password atau sandi tersebut dibobol. Nah, kan sama saja. Perintahnya tadi kan tidak boleh membicarakan.
Jangan berbicara kepada yang lain. Saya tidak membicarakan, saya tidak mengatakan kepada orang lain. Saya hanya menulis. Itu sama saja. Artinya apa? Jangan sampai kita menulis sesuatu yang itu dilarang atau tidak diperbolehkannya kalau diucapkan. Misalnya adalah contohnya demikian. Itu jangan sampai kamu memberikan tahu atau memberitahu kepada orang lain dengan ucapan ya. Lantas dia tidak memberitahu dengan ucapan tapi dengan tulisan atau kata-kata, itu juga sama saja. Mengapa demikian? Fa'inal qalam, karena memang sesungguhnya tulisan ahadul lisaini ini merupakan salah satu pelayan bagi mulut. Artinya tulisan-tulisan yang kita tulis itu merupakan pelayan. Apa yang menjadi pebenak di dalam pikiran kita, kemudian apa yang menjadi yang ingin kita ucapkan, ini biasanya tersampaikan melalui tulisan, melalui pena. Fahfad amma yajibu hifdzul lisan anhu, maka jagalah sebagaimana kamu itu menjaga lisan. Artinya kolam tulisan ini kita harus menjaga sebagaimana kita harus menjaga lisan kita. Jika diberikan amanah, maka kita harus menunaikannya. Jika kita diberikan sebuah tanggung jawab, maka kita harus benar-benar melaksanakannya. Jangan sampai kita khianat ataupun ingkar janji. Ini semua kita kerjakan, ini semua kita amalkan agar apa? Kita semua mampu untuk menjaga seluruh anggota badan kita. Wa ammarijlani wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini dapat berguna di kehidupan hari, dapat berguna, bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari kita, yang kaitannya, yang hubungannya dengan apa? Yang hubungannya dengan menjaga seluruh anggota badan kita dari maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita, memberikan kekuatan keimanan, ketakwaan kepada kita semua untuk selalu beribadah, untuk selalu melaksanakan amal-amal kebaikan, sehingga kita semua kelak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.